semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Afriya Zaris dengan NIM 2110701066, Prodi D3 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan video tentang mempraktekkan bagaimana cara mengganti linen atau spray pada pasien yang ada di atas tempat tidur. Mengganti linen atau spray ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Kenapa? Karena untuk menghindari adanya mikroorganisme yang ada di dalam linen, namun bila linen tidak diganti, hal itu bisa tersebar pada pasien kita. Lalu, kapan kita akan melakukan penggantian linen atau spray pada pasien? Penggantian linen atau spray ini dapat dilakukan setelah pasien mandi di pagi hari atau ketika kita melihat linen yang ada di tempat tidur pasien itu terlihat kotor. Maka segeralah kita sebagai seorang perawat untuk menggantikan linen atau spray tersebut. Tujuan dari melakukan penggantian linen atau spray ini adalah untuk menjaga kebersihan pada area tempat tidur pasien kita, kemudian untuk mengurangi penyebaran mikroorganisme yang ada di dalam linen pasien, dan kemudian untuk mengurangi resiko dikubitus atau luka tekan pada pasien kita, serta yang paling penting adalah membuat pasien lebih nyaman ketika dirawat di rumah sakit. Prinsip dari melakukan penggantian linen atau spray ini adalah jangan sampai linen atau spray yang kotor itu mengenai pada tubuh kita sebagai seorang perawat. Karena linen atau spray ini banyak mengandung mikroorganisme yang dapat tersebar bila terkena pada diri kita sebagai seorang perawat. Selanjutnya, lakukan proteksi diri kita. Artinya apa? Ketika kita melakukan penggantian linen atau spray itu, jangan sampai mengibas-ngibaskan linen atau spray tersebut setelah kita melakukan penggantian pada linen atau spray yang kotor. Lalu, gunakan komunikasi terapeutik yang baik pada pasien kita dan jangan lupa berikan reinforcement positif pada pasien kita. Ketika pasien memberikan reaksi yang positif dan bekerja sama yang baik kepada kita. Selanjutnya, persiapkan alat yang akan dibutuhkan, yaitu ada linen bersih, stik laken bersih, sarung bantal bersih, perlak atau pengalas, selimut bersih, ember atau tempat linen yang kotor, yang terakhir, sarung tangan bersih. Fase pra-interaksi. Yang pertama, baca catatan keperawatan atau catatan medis, atau baca identitas pasien, kondisi pasien, perhatikan catatan keperawatan shift sebelumnya. Yang kedua, sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan, seperti contoh mengganti linen atau spray pada tempat tidur pasien. Yang ketiga, cuci tangan sebelum menyiapkan alat. Yang keempat, persiapkan alat seperti linen bersih, sarung bantal bersih, perlak dan pengalas, selimut bersih, ember atau tempat linen yang kotor, dan yang terakhir sarung tangan bersih. Yang kelima, cuci tangan sebelum ke pasien. Fase orientasi. Yang pertama, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan perkenalkan diri kepada pasien atau keluarga pasien. Yang kedua, identifikasikan pasien dengan bertanya nama dan umur pasien atau nama dan alamat pasien serta cek kembali gelang identitas pasien. Yang ketiga, jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga pasien. Atau sampaikan pada pasien tujuan dari dilakukannya penggantian linen atau spray pada tempat tidur pasien. Yang keempat, lakukan tindakan pengurangan nyeri atau non-farmakologi pada saat tindakan, atau sampaikan pada pasien apabila pada saat tindakan nanti pasien merasa nyeri atau tidak nyaman.
Dianjurkan tarik napas dan hembuskan untuk mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, kontrak waktu. Yang keenam, beri kesempatan pasien untuk bertanya. Yang ketujuh, minta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Yang kedelapan, dekatkan alat di dekat pasien. Yang kesembilan, jaga privasi atau tutup tirai keamanan atau pasang atau lepas side rail dan kenyamanan pasien atau posisi dan lingkungan. Pada video kali ini saya langsung saja mempraktekkan cara mengganti linen atau spray pada tempat tidur pasien. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan 6 langkah. Setelah itu saya memakai sarung tangan. Terpasang, kemudian kita ambil selimut kotor dan letakkan selimut ini di ember. Setelah itu miringkan badan pasien ke samping. Lalu kita buka spray pada tempat tidur pasien yang kotor. Dengan cara ditutup sampai punggung pasien. Setelah itu pasangkan linen. Habis itu pasangkan perlak. Letakkan pada punggung pasien. Selanjutnya pasang stik plaken. Setelah semua terpasang, lalu miringkan tubuh pasien.
menggunakan spray kotor di tempat tenda. Kemudian geser kelap bersih kaki. Setelah itu, setelah semua terpasang, kita letakkan pada mesin. Setelah semuanya terpasang, kemudian lipat setiap sudut dengan metode lipatan segitiga. Lalu rapikan. Dan setelah itu pasangkan selimut baru pada pasien. Letakkan pada kaki pasien. Setelah itu copot sarung, ambil sarung bantal pasien, ganti sarung bantalnya, kemudian tidak boleh terkena oleh tubuh kita, dan letakkan di ember kotor. Pasang dengan sarung bantal yang baru. Setelah semuanya terpasang, sudah selesai. Bagaimana perasaan adik sekarang? Alhamdulillah. Kalau begitu, sister kembali ke ruang rawat. Demikian video praktek dari saya mengenai mengganti spray atau limen pada tempat tidur pasien. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase terminasi. Yang pertama, simpulkan hasil kegiatan. Yang kedua, berikan edukasi kepada pasien manfaat dari penggantian linen atau spray pada tempat tidur pasien.
Yang ketiga, evaluasi respon pasien. Yang keempat, berikan reinforcement sesuai dengan kemampuan pasien. Yang kelima, doakan kesembuhan pasien. Yang keenam, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Yang ketujuh, akhiri kegiatan dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedelapan, cuci tangan dengan 6 langkah.